balik lagi di Curhat Bunsar. Dan episode kali ini adalah episode horor Bunsar. Sekarang kita akan bahas tentang cerita horor yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, katanya nih Nigel punya pengalaman horor di sekolah. Apa itu? Oh, ada dulu Bun. Dulu itu ada namanya pesantren kilat. Nah, pesantren kilat itu ini pengalaman lu pribadi? Iya, pribadi, Okay. tapi nggak terjadi di grup gua ya, karena itu per grup-grup gitu banyak. Okay. Nah, jadi pesantren kilat itu kayak udah setengah bulan puasa, jadi kita tuh rame-rame ke kayak pondok pesantren gitu, nginep 3 hari di daerah kalau nggak salah Puncak deh, cuman gue lupa daerah, pokoknya intinya daerah Puncak, jauh gitu naik ke bukit-bukit. Nah, nyampe di sana namanya anak SMP, itu SMP berarti sekitar 2011 2012 deh kalau nggak salah. Itu rame-rame satu sekolah ke sana. Pas nyampe itu langsung diplotingin kan. Oke, yang cowok-cowok, yang cewek-cewek nanti tempat tinggalnya di sini ya. Di pondok-pondok gitu deh pokoknya, nggak bener-bener kayak villa gitu, bukan kayak villa sih Bun, gedungnya kayak villa. Nah tapi tempat tinggalnya itu atau asramanya itu kayak apa ya, dari bambu gitu. Oke, dari bambu. Kayak dari bambu, kayak balai-balai gitu. Okay. Kayak balai gitu, tapi gede buat rame-ramean. Dan itu nggak jauh dari gedung si pondok pesantren tersebut kan. Udah nyampe kita sore, plotting kamar dan bla bla bla. Masuk tuh jam kita langsung singkat cerita jam 7 sampai jam 8. Ya jam 7 jam 8 udah suruh masuk kamar deh tuh kan. Nah, berisik. Namanya anak cowok kan, berisik. Wah, bercanda, obrolannya nggak bisa dikontrol deh. Ngaco, bla 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 bla. Ada yang kesurupan tiba-tiba. Kesurupannya beneran? Beneran, temen gue kesurupan, beneran kesurupan yang kayak diem tapi bukan yang war gitu, enggak. Diem terus ngoceh-ngoceh sendiri bla 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 bla. Datanglah, manggil kan orang, ya bisa disebut kayak gurunya di situ kan. Manggil terus dia bilang, "Oh, kalian didoain apa sembuh." Dia bilang, "Grup sini jangan tidur di sini deh, jangan di balai ini." Karena katanya apa gitu, salah satu nggak sopan atau apapun gitu, jadi kayak digangguin lah. Diikutin gitu. Udah, habis itu akhirnya di si regu ini tuh sekitar 12 sampai 15 orang tuh disuruh pindahlah ke balai, bener-bener jauh dari si tempat yang tadinya rame-rame itu bener jauh, kayak sekitar ya 500 meteran dari tempat kita tinggal sebelumnya. Tuh ada kayak balai juga tapi di atas sawah. Lebih bagus, lebih serem di atas terus sawah. Pada saat disuruh tinggal di situ semuanya pada mau atau mau nggak mau karena katanya kalau tapi yang bawa kalian semuanya kasih setuju gitu. Iya, guru itu yang suruh, udah nih jangan di sini deh, harus pindah. Okay. Pindah, jangan di sini, pindah tuh di balai ujung, bilang pokoknya balai ujung. Nah balai ujung itu jadi dia bener-bener kayak harus ngelewatin tengah-tengah sawah, jalan di atas sawah itu, kayak di atas sawah tuh deh. Nah si balainya itu di situ, tidurlah di situ kan. Sebenarnya di situ makin serem lah hawa-hawanya. Langsung pada diem nggak berisik karena makin lebih kayak jadi kayak takut kan. Pada diem, nggak ada yang berisik malah di situ. Udah sebenarnya pada nggak bisa tidur lah. Singkat cerita, subuh kan harus sholat subuh tuh di situ, dipanggil semua ke musola, ke masjid, sholat subuh, ngaji segala. Balik lagi jam tidur, balik lagi ke balai. Ada guru yang datang nyembuhin temen yang kesurupan di balai yang pertama tuh. Ada di situ yang ngelihat itu, cuman nggak semuanya, nggak full. Jadi yang jalan dari masjid setelah sholat subuh itu baru 5 orang duluan deh. Mereka duluan nih, ngantuk nih, bla bla. Jalan tuh duluan mereka. Nah ini 5 orang ini nih ceritanya jadinya nih. Yang ngelihat karena yang lain masih di masjid, masih nongkrong, masih ketawa hahe kan. Nah yang 5 ini mau buru-buru tuh, baliklah jalan berlima sampai balik. Ada guru itu, si yang nyelamatin, ngedoain yang pertama itulah, yang kesurupan kan. Ada di situ, lagi duduk, kata teman gue tuh Bun yang berlima tuh. Awalnya lagi duduk, pada salam tuh orang kan, anak-anak berlima.
Pak pada salam, Pak pada salam. Dia tuh kayak nggak ngerespon yang kayak oh iya ya baru selesai dari sholat ya, nggak gitu, kayak udah ambil nunduk katanya, diem gini. Tangan nggak dingin gitu. Nggak tahu tuh, pokoknya dia bilang salam aja, nggak bilang tangan dingin apa, kayak diem aja, nunduk, diem, disalamin kayak gini lah, gitu. Anak-anak tuh udah pada duduk-duduk aja gitu, pada rebahan. Tapi si guru ini nggak ngapa-ngapain Bun, mereka bilang kayak dia kagak ngomong kagak apa ya, diem doang gitu, diem doang nggak ngomong apa. Akhirnya setengah jam apa 1 jam anak-anaknya dari masjid belum pada balik kan, masih pada di situ sampai pagi tuh ceritanya Bun, sampai mau ketemu matahari lah, sampai setengah 6. Salah satu dari 5 orang ini ke depan balai. Yang 4 ini tidur ayam Bun. Ke depan balai kayak mau ngecek nih anak-anak kok pada belum kesini ya, karena kan bisa ngeliat tuh dari kejauhan. Ke depan balai, ada guru itu, guru yang tadi nyamperin, bilang kok belum tidur? Enggak Pak, ini nunggu anak-anak yang balik dari masjid. Oh, padahal tuh ceritanya dari si tempat tidur itu, kayak misalnya dari sini deh, dia di sini. Ini kita nih, di sini berlima nih. Ini bapak-bapaknya di sini. Pintunya di sini Bun. Dia ke sini. Ini ada bapak-bapaknya posisinya, dia ke sini, ke pintu depan sini, ketemu nih bapak-bapak yang ini ada di sini. Nanyain, lah kok belum tidur? Nungguin anak-anak Pak, dia pun nggak ngeh Bun. Dia balik. Pas dia balik, tek, bapak yang ini masih di sini. Pas dia ngeliat ke sini, balik lagi ke sini, nggak ada. Dia ngeliat ke dalam, nggak ada. Dia kabur sendirian, lari langsung ke musola. Yang itu juga pada panik kan, kenapa pada lari semua akhirnya ke musola lagi semuanya. Jadi asli itu yang mana? Nah nggak ada, aslinya nggak ada, nggak tahu di mana. Pokoknya di masjid pun nggak ada, di musola pun nggak ada. Jadi kayak keduplikat gitu Bun. Tapi maksud keduplikat bisa 2 gitu? Iya, jadi kayak dia gue tidur nih gini. Misal lu orang itu kan. Maksudnya kan biasanya kan yang lihat cuma 1 orang gitu, bukan sih kalau misalnya horor, ya nggak sih? Pokoknya 4 ini yang tidur ayam ini pas udah kabur tuh nggak ngeliat bunda ceritanya. Gua kebangun nih, kok masih sepi, belum ada orang nih. Lu masih di depan gua nih Bun. Gua lah ke depan jalan gini, tek. Iya, tapi maksudnya ketemu. Berarti dari awal kan mereka ngelihat 5 itu ngelihat itu. Kan pada salaman semuanya. Gitu, udah besoknya udah mulai pada alim semua dah. Enggak ada yang ngaco-ngaco. Selanjutnya tetap tidurnya di sawah itu. Tetap sawah itu. Pokoknya hari pertama itu setelah kejadian yang serupan kan langsung pindah. Subuhnya ada yang kesurupan lagi nggak setelah itu? Nggak ada, orang semuanya langsung pada alim. Udah cuman itu doang kejadiannya. Iya. Ya. Tapi kejadiannya trauma nggak tuh yang satu? Nggak tahu sih Bun. Nggak sih, biasa aja sih. Tapi ya kaget. Karena kan dia pun kayak ngawang-ngawang gitu loh Bun. Kayak udah setengah-setengah tidur gitu, kebangun. Aku balik dia jalan. Masih ada tuh bapak-bapak deket pintu depan kebalik kayak ngecek gitu, samperin. Kok belum tidur? Bla. Iya Pak, nunggu yang ini. Baru udah nggak lah. Bukannya tadi di dalam. Dia nengok ke dalam udah nggak ada. Dia balik ke sini udah nggak ada juga yang itu. Kabur dia ngabrit. Itu gitu. Dia bilang, gitulah pengalaman tuh. Nah ini nih ada pengalaman sama seperti yang pernah dialami sama Nigel. Nih ceritanya di sekolah horor. Kemarin itu aku posting di story buat nanya tentang pengalaman horor yang pernah dialami sama teman-teman aku di Instagram. Dan ternyata banyak banget nih yang DM cerita-cerita horornya. Thanks banget loh atas respon kalian yang luar biasa. Nah, tim aku udah seleksi nih cerita-cerita horornya kalian nih. Dan langsung aja yuk kita bacain satu persatu. Ada dari Ami PRNM. Ini termasuk horor nggak Bun? Dulu pas SMA aku jadi panitia kemah adik-adik SMP. Lokasi kemahnya di sekolah Bun. Nah pas jam 9 malam waktu mereka isoma, ada salah satu murid nyamperin aku minta temenin pipis. Toilet lah ya. Kebetulan toilet yang biasa dipakai itu ada di ujung. Inisiatif alias takut juga sih aku. Aku ajakin dia ke toilet guru aja karena dekat. Singkat cerita, si Ade udah masuk ke toilet. Dan tapi kok lama banget gak keluar-keluar.
masih mikir oh mungkin dia lagi BAB kali ya. Setengah jam nunggu masih belum keluar, dan salah satu teman aku ada yang notice ngapain aku berdiri di depan toilet, disamperin lah. Terus aku ceritain tadi ada bla 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 bla, ya udah tanpa babi bu kita ketok bareng lah pintu toilet yang dipakai si Ade ini. Jeng jeng jeng, ternyata kosong. Semenjak itu tiap jadi panitia kema aku nggak mau nemenin siapapun ke toilet. Trauma walaupun lokasinya bukan di sekolah. Sekian Bunsar. Ya trauma juga sih ya, udah nungguin lama, tapi kalau positif thinkingnya mungkin pada saat dia ngobrol sama temen, anaknya udah keluar, mungkin ini kan positive mind ya kan, bisa aja kan kadang kita nggak ngeh ya, mungkin dia udah bilang aku udah keluar atau gimana gitu ya kan, positifnya lah gitu. Nah kalau menurut lu sendiri kayak gimana nih? Ini ceritanya mirip-mirip nih Bun sama dulu cerita ada di deket kosan aku ada ojol. Dia tuh pernah nganterin orang. Maksudnya nganter. Enggak, ini deket kosan lu dia ngekos bareng gitu? Enggak, suka nongkrong di situ, gue suka nongkrong di situ bareng-bareng. Okay. Nah, dia ada waktu sekali pernah cerita dia nganter customer ke daerah Bogor. Dia bilang normal nih, cewek biasa, cewek normal ngobrol apa bla bla bla, nganter ke daerah Bogor, masuk perumahan, kata dia perumahan besar, mau bayar. Dia si cewek itu bilang, bentar ya mas, saya ke dalam dulu ngambil duit. Itu malam. Dia bilang setengah 2, jam 2-an malam deh. Singkat cerita ceweknya masuk ke dalam rumah tuh Bun. Ditungguin dong. Nggak keluar. Ditungguin nggak keluar. Dia ngetok bla bla bla, sekarang nggak keluar. Dia mau main masuk nyelonong, ntar dikira maling kan sama warga sekitar apa. Dia akhirnya ikhlasin lah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Anggap apa namanya? Amal lah apa bla bla. Dia keluar komplek perumahan tersebut, sapam berhentiin. Bang, dari mana? Dari dalam. Ngapain ke dalam? Lah tadi nganter ini mas. Oh sekalian saya mau ngomong deh. Itu tadi saya nganter cewek ke dalam. Dia masuk rumah ngambil duit, belum bayar. Nanti mungkin bapak kalau ketemu bisa bilang deh, nggak apa-apa saya ikhlas aja dah. Itulah pokoknya curhat tuh sama si satpam. Satpam bilang nganter orang ke dalam. Coba lu lihat baik-baik bang ke dalam. Ayo sama gua. Kenapa emang udah sama gue? Siapa main naik ke belakang dianterin itu kuburan Bun. Bukan. Terus dia bilang, soalnya tadi pas lu lewat, gue mau coba berhentiin. Mau nanyain bang mau kemana malam-malam. Lu gak ngegubris. Kata sapam itu. Makanya lu balik gue stopin. Lu mau kemana gue tanya. Lu bilang lu ke dalam nganterin cewek. Makanya gue bilang, bener lu, ayo sama gue. Dibawa tuh dia ke dalam. Saya kuburan. Yang dia lihat rumah itu ternyata bukan rumah. Dan tempat yang dia berhenti itu, tempat dia turunin cewek itu kosong, tanah semua. Dan modelan kuburan tuh bukan yang kayak udah diubin-ubin gitu, enggak, yang tanah doang, yang gitu. Kalau waktu itu aku pernah sih syuting di rumah sakit ya, terus udah kayak gitu. Pada saat syuting soalnya ada bener-bener ojol gitu datang nganterin makanan. Katanya yang pesan dari rumah sakit ini, dari kamar nomor berapa, sedangkan tuh rumah sakit udah berapa tahun gak ada yang tinggal, kosong. Tapi ada yang pesan. Ya positifnya apakah itu ada orang yang iseng? Ya secara kan maksudnya emang mistis itu bisa pesan online gitu, order online gitu kan, bingung juga kan. Atau orang yang iseng gak ada kerjaan, yang emang sengaja aja order sembarangan, terus udah kayak gitu tujuannya ke situ gitu loh. Tapi emang bener-bener dia order dan kita lagi syuting dan itu rumah sakitnya emang kosong gitu. Dan kata yang nungguin di situ itu udah kejadian berkali-kali. Oh bukan iseng dong, bukan orang iseng dong itu kalau berkali-kali. Itu kayak gimana? Maksudnya emang mistis bisa pesan ojol gitu? Coba kalian komen deh. Maksudnya itu sampai sekarang yang menurut aku kayak kalau horor kelihatan gitu atau barang jatuh gitu mungkin gitu kan. Tapi ini kan pesan ojol gitu loh. Maksudnya emang lu bisa pesan gue mau makan ini gitu atau apa, kayak masih nggak nalar. Tapi coba kalian komen di bawah, apakah itu bisa secara mistis, mungkin emang bisa atau
emang bener ada orang iseng gitu, kalian Iya. komen deh. Lalu biasanya abang-abang ojol tuh banyak tuh cerita-cerita kayak gitu. Ada aja sialnya. Nah siapa tahu kalian juga bisa langsung DM pengalaman cerita pribadi kalian juga ya. Nah next nih ada dari Data_Nopiana. Sering banget Bun, pernah waktu itu acara masa perkenalan lingkungan sekolah. Pada waktu itu nih aku dan panitia lagi ada acara malam. Nah aku cerita nih pengalaman sendiri. Aku lihat makhluk halus dan kata aku itu siapa, kok ada peserta duduk sendiri di pojok. Kata teman aku, mana nggak ada. Kamu jangan ngada-ngada, itu loh duduk sendirian. Dan aku tiba-tiba kepala belakang aku berat banget dan tiba-tiba ada yang pingsan dan aku tiba-tiba jadi lemes banget. Sampai-sampai teman aku manggil guru dan guru bertanya, kamu melihat dan merasakannya? Kata aku, iya. Itu cerita aku seumur hidup aku dan sekarang setelah itu jadi bisa ngerasain deh kalau ada sesuatu. Oke. Oh, dia ini Bun, dia tiba-tiba ketempelan mungkin ya. Terus iya, akhirnya dia bisa ngerasain gitu. Jadi setelah kejadian itu sampai sekarang dia akhirnya jadinya ada indera perasa lah ya istilahnya ya gitu. Oke. Jadi mungkin kalau yang tadi kayak ada anugerah di balik musibah kali ya. Ya kalau misalnya kita positive thinking, anggapannya itu anugerah. Kalau misalnya berpikirannya negatif ya pasti mikirnya, aduh, gimana cara menghilangkan ini ya kan gitu. Yeah. Tapi itu udah kembali ke pemikiran masing-masing lagi. Segala sesuatu ya kita kalau pikirinnya berbeda-beda pasti hasilnya juga beda-beda semuanya. Nah lanjut nih ada dari TYFNYhan. Dulu pas waktu SMK ada kegiatan di sekolah. Kita tuh nginep di kelas dan percaya nggak percaya pas malam-malam tiba-tiba lampu semua mati semua. Kita semua cek saklarnya. Selangkah lagi pas mau nyampe langsung nyala sendiri semua lampunya. Wah kayak di film ya. Di toilet sekolah pintu ada yang pukul-pukul jam 9 malam. Kita tanya dong ke cowok-cowok dan mereka bilang ada yang lagi ngebangun rumah. Ya entah mungkin supaya cewek-cewek biar tenang kali ya. Aneh banget padahal pas siang-siang kita nggak ada lihat yang bangun rumah. Dan itu jelas banget pintu kamar mandi dipukul kayak pakai kayu sampai 3 kali. Dan karena guru kita juga ada yang pintar soal mistis, si makhluk gak terima kedatangan kita karena sekolahan jadi berisik. Jadi kayak mereka merasa terganggu yang biasanya sepi tiba-tiba berisik. Jendela juga diketuk-ketuk. Terus temen ada yang kesurupan. Akhirnya kami semua lanjut berdoa. Dan ini pengalaman merinding banget. Kalau di sekolah kayaknya emang pasti horor-horor ya. Karena rata-rata kan sekolah kayak bangunannya udah lama gitu loh Bun. Jadi kalau sekolah bangunan baru nggak horor? Enggak. Enggak maksudnya kalau sekolah-sekolah yang kayak bangunan-bangunan lama gitu dong, iya, biasanya. Beneran Bun, kalau sekolah-sekolah. Karena kan kalau bangunan baru nggak horor. Nggak tahu. Nuansanya beda Bun. Kan kalau orang bilang kan tergantung tanah atau apa. Enggak, gitu. kalau sekolah kan rata-rata nih sekolah sejak 1986. Sejak itu maksudnya kayak sekolah-sekolah negeri kan udah lama tuh Bun bangunannya nih. Udah banyak cerita. Iya, ya banyak kan? cerita. Beda. Udah banyak kenangan. Kan istilahnya kalau barang-barang itu adalah saksi bisu kalau kata orang. Pasti gini gak sih kalau sekolah negeri itu kayak sekolah lu bekas apa? Kalau sekolah gua bekas rumah sakit. Iya, Bun, kayak gitu ada. Pasti gitu, Bun. Ah ya? Ya, rata-rata kayak sekolah lu dulunya apa? Wah, gua dulu waktu zaman Belanda sekolah gua tuh kuburan apa gitu tau Bun. Pasti ketahuan ya? Kok nggak tahu sekolah sejarah-sejarah gitu. Bunda kan sekolahnya internasional school. Beda. Lu sekolah internasional. Coba kalian komen di bawah, mungkin kalian tahu dulu sekolah kalian tuh bekas apa gitu misalnya. Iya. Ya kan? Ini sebenarnya si teman kita yang di salah satu tim kita Bun, itu dia ada cerita horor sebenarnya Bun. Siapa? Gua sama dia dulu nih si depannya nih, si Isna. Dulu gua pernah syuting sama dia. Syuting ceritanya konten horor, tapi ini kita setting. Jadi semua hantu-hantunya iya, tapi di lokasi beneran horor Bun, di villa gitu deh.
Bener-bener subuh-subuh kita syuting ya kan. Serem nggak tapi lokasinya? Serem, lokasi serem, bener lokasi serem. Dan lokasi itu memang jarang ada yang bikin di situ. Beberapa Karena konten terlalu kreator serem. karena serem. Nah, udah dijebolin bisa lah kita syuting situ kan. Yaudah, ada yang pakai kostum ini, ada yang pakai kostum miske, ada yang pakai kuntilanak, ada yang jadi pocong, bla 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 bla. Udah syuting lah kita. Wah, ada syuting. Nah, salah satu kuncen lah. Waktu itu kan kita emang bawa kuncen beneran yang bisa ngelihat kan. Kayak Yalah. biar yang dia bisa bener-bener kayak kita bilang, "Be, kalau misalnya ada dan bisa masukin aja, Be, biar kesurupan, biar makin serem." Gitu lah kan kita ceritanya. Udah nih, Bun, kita lagi syuting bla 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 bla. Dia bilang, "Lah, itu siapa yang pakai kostum apa namanya kayak kuyang gitu, Bun, cuman kepala doang." Bagus kostumnya, digituin dia tiba-tiba ngomong. Jadi ada yang lewat, kita syuting nih posisinya kita syuting di kamar. Ada kostum Ini makanya kita syuting nih ngadep, ini ke depan kita kamar nih, ya kan? Nah di belakang kameramen ini si kunciannya lagi ngadep ke sana, ke belakang. Hadap belakang itu dapur, Bun. Di dapur ada jendela juga. Nah ada yang lewat jendela. Kepala doang. Kepala, terus usus gini. Makanya dia langsung nyolek. Itu siapa yang pakai kostum kuyang? Ah, kita langsung serentak dong. Ah, kuyang kan? Setahu kita cuma ada kuntilanak sama pocong. Bener-bener. Dan itu yang dia ngelihat berdua sama kameramen aku. Bener-bener berdua. Makanya tatapan lah, itu siapa ya? Sampai makanya langsung nanya, emang ada yang pakai kostum kuyang? Itu ada yang terbang dari rumah. Beneran. Kelihatan beneran muncul. Pada panik semuanya langsung. Oke, kalau kayak gitu nih ada yang terakhir, ada dari Octavia 6404. Bun, ini Octavia dari Yogyakarta. Mau bagi cerita horor nih. Bun, waktu di sekolah, waktu itu pas persiapan acara di sekolah, jam 12 malam, aku dan temenku pergi ke ruangan BK. Di sana kita berdua melihat guruku lagi dandan. Terus kita panggil-panggil, nggak nengok sama sekali. Ya udah, kita ke aula. Sesampainya di aula, ternyata guru yang kita berdua lihat itu sudah di aula. Katanya temen yang lainnya yang berada di aula, apakah tadi Bu A ke ruang BK? Jawabnya, enggak, dari tadi Bu A ada di aula, enggak kemana-mana. Terus ya udah, kita berdua balik ke ruang BK. Tiba-tiba muncul sosok hitam di depan muka kita berdua. Tuh kan, Bun, sama kan kayak cerita gue mirip. Yang duplikat. Yang duplikat ya berarti ya. Cuman kalau ini dia nunjukin tiba-tiba kan ada sosoknya. Jadi ternyata tuh banyak ya. Kalau yang duplikat itu apa sih namanya? Nggak tahu, pokoknya emang banyak, Pun, cerita orang tuh kayak misalnya ada yang kayak bisa tiba-tiba jadi bunda lah, ngelihat orang manggil. Taunya bunda sebenarnya di mana, tapi sih itu namanya? Ada, Bun, kayak gitu, Bun. Apa yang katanya kalau suaminya berlayar gitu, terus tiba-tiba ini apa sih itu? Oh, ada. Apa ada kan? Iya nggak sih? Sukma. Bukan. Apa coba komen. Coba komen di bawah. Iya kan? Iya gitu, Bun, sering banget. Lebih banyak tuh cerita yang duplikat gitu tau. Dan itu lebih jos seremnya. Tapi dari tadi ya banyak kan tulis tuh dia di sekolah pengalamannya ya. Coba kalian komen-komen juga, siapa tahu ada cerita pengalaman di tempat kerja. Kantor kali ya. Di kantor, di asrama, kantor, di rumah. Ya. Karena mungkin kalau ada yang ceritain di rumah, Bunda juga mau ceritain nanti pengalaman Bunda di rumah waktu itu pulang syuting. Ada deh, serem banget. Serem banget. Terima kasih juga sudah menonton Horor Bunsar kali ini. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye.